حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang contoh-contoh bayan Rasulullah yang secara umum penjelasan Rasulullah SAW terbagi menjadi 3. Apa itu? Apa mujahid? Anak-anak jangan mendapati kayak di belakang, kalau mau di belakang depan belakang. Itu yang bagus. Dengan qaul bil fi'il. Yang ketiga, bil qauli wal fi'li ma'an. Nah, yang pertama penjelasan dengan perkataan beliau. Contohnya apa? Surah tentang nisab zakat. Nisab zakat pertanian, Rasulullah SAW jelaskan dengan perkataan, yaitu ya fi masa pakai sama al-husn. Contoh penjelasan dengan perbuatan beliau saja. Apa itu apa sebenarnya? Masalah manasik haji. Nah, dalam manasik haji Rasulullah SAW menjelaskan dengan perbuatan beliau. Kemudian jenis yang ketiga yang bersamaan antara ya perkataan dan perbuatan. Penjelasan Rasulullah SAW yang berupa perkataan dan perbuatan. Contohnya pada ibadah apa? Imran. Dan di situ penjelasan Rasulullah ya berupa perkataan juga berupa perbuatan. Contohnya pada apa? Nah, penjelasan untuk perintah Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Perintahlah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rasulullah menjelaskan dengan perkataan beliau dalam kisah apa? Musik di salati. Kemudian juga mencontohkan dengan perbuatan beliau ketika beliau salat di atas mimbar. Nah, ini pembahasan tentang mujmal dan mubayyan. Alhamdulillah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu az-zahir wal mu'awwal. Bab ini alhamdulillah ya, tergelincir padanya kebanyakan ahli bidah. Sebab di antara perkara yang menyesatkan mereka alhamdulillah yaitu takwil. Baik. Takwil di antara sebab utama yang menjadikan kebanyakan ahli bidah tersesat. Oleh karena itulah penting untuk mempelajari masalah
yang sedang kita bahas ini, yaitu al-zahir wal mu'awwal. Al-zahir wal mu'awwal. Apa yang dimaksud dengan al-zahir? Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-zahir lughatan al-wadih wal bayyin. Zahir secara bahasa yaitu yang jelas, al-wadih wal bayyin, sesuatu yang jelas. Ini namanya al-zahir, jelas dan terang. Wastilahan, adapun secara istilah, ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajih ma'ahtimali ghairi. Ini pengertian zahir menurut istilah usuliyin, yaitu ma dalla bi nafsihi, yaitu lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya, walillah, maksud binafsihi yakni bimadatihi, yaitu dengan lafaz itu sendiri. Suatu lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya atas makna yang kuat, bersamaan dengan adanya kemungkinan makna yang lain. Ini yang namanya zahir menurut istilah usuliyin. Jadi sekali lagi, zahir yaitu suatu lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya atas makna yang kuat, bersamaan dengan kemungkinan makna yang lain, tapi lemah. Dari sini ada isyarat bahwasanya makna yang dikandung oleh lafaz tersebut dua. Yang pertama makna yang rajih, yang kedua makna yang marjuh. Baik. Nah, makna yang rajih ini yaitu makna yang kuat yang terkandung pada suatu lafaz, itulah yang disebut dengan al-zahir. Paham? Sekarang untuk mengetahui makna yang kuat, apa alamatnya, ikhwanillah, ya Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya untuk mengetahui mana yang kuat dari suatu makna yang terkandung dalam suatu lafaz, ikhwanillah, yaitu sesuatu yang muncul pertama kali ketika seorang mendengar lafaz tersebut. Itulah lafaz yang zahir, lafaz yang kuat. Kenapa? Karena ketika seorang mendengar lafaz itu, maka yang muncul pertama kali pada orang yang mendengarnya, maka inilah makna yang zahir. Jadi apa-apa yang muncul pertama kali pada suatu lafaz yang ada, kapan saja orang mendengar, misalnya aliyat, datang lafaz aliyat, maka ya zahirnya yad, tangan. Ini yang muncul pertama kali ketika seorang mendengar kata aliyat, tangan, yadun. Tidak kemudian dibawa ke makna kekuatan. Nah, di sana datang yad bermakna kekuatan, tapi bukan makna yang zahir, tapi makna yang marjuh namanya, makna yang lemah. Sehingga ketika ingin beralih dari makna yang kuat menuju makna yang lemah, nanti akan kita bahas alhamdulillah bahwasanya demikian ini butuh dalil. Kita kembali ke makna istilah dari zahir. Kalian telah paham maknanya. Sekarang kita menuju ke contoh yang disebutkan oleh Syekh. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam tawaddu min luhumil ibil. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudulah kalian dari daging unta. Baik. Hadis ini telah datang dari Jabir bin Samurah, juga dari Al-Bara bin Azib. Hadis datang dari dua sahabat
Alhamdulillah perintah untuk wudu dari daging unta. Yang pertama dari Jabir bin Samurah dan yang kedua dari Al-Bara' bin Azib. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan wudulah kalian dari daging unta, maksudnya apa? Disebabkan kalian makan daging unta. Fa inna dhahira minal muradi bil wudu'i ghuslul a'dha'il arba'ah ala sifati syar'iyyah dunal wudu'il ladzi huwa an-nadhafah. Maka sungguhnya yang zahir, sesuatu yang pertama kali muncul dari yang pertama kali muncul dalam benak ketika mendengar lafaz tersebut, alhamdulillah, dari makna yang diinginkan dengan al-wudu. Maka mengatakan tawaddu, wudulah kalian. Maka yang dimaksud adalah mencuci anggota-anggota yang 4 sesuai dengan sifat yang ditentukan atau dibimbingkan oleh syariat ini dalam masalah wudu. Jadi yang dimaksud adalah wudu yang syar'i, yang Allah jelaskan pada surat Al-Maidah dan dicontohkan oleh Rasulullah tata caranya. Bukan yang dimaksud adalah sekedar apa? Bersih-bersih. Bukan sekedar bersih-bersih sebagaimana dipahami oleh sebagian yang tidak paham usul. Tawaddu ya, maksudnya apa? Suruh kumur-kumur saja setelah makan daging unta. Tidak. Tapi ya ini perintah untuk berwudu. Ya, kapan saja seorang telah makan daging unta. Dari sini kita ketahui bahwasanya makan daging unta alhamdulillah termasuk pembatal wudu. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Memakan daging unta termasuk pembatal wudu sebagaimana zahir dalam hadis. Fa kharaja bi qawlina ma dalla bi nafsihi ala makna al-mujmal li'annahu la yadullu ala al-makna bi nafsihi. Maka keluar dengan perkataan kami ya, lafaz yang menunjukkan dengan sendirinya atas suatu makna. Nah, keluar dari batasan ini ikhwanillah al-mujmal yang baru saja kita lewati pembahasannya. Al-mujmal ini keluar dari definisi tersebut. Kenapa? Karena mujmal ini ya tidaklah menunjukkan atas suatu makna dengan sendirinya. Tapi apa? Mujmal harus butuh bayan. Dia tidak bisa menunjukkan atas suatu makna yang tertentu. Wa kharaja bi qaulina rajih al-muawwal li'annahu yadullu ala makna marjuh laulal qarinah. Dalam pengertian madalla bi nafsihi ala makna rajih. Ya, ala makna rajih menunjukkan atas makna yang kuat. Ini keluar dari batasan tersebut al-muawwal. Kenapa? Karena muawwal menunjukkan makna yang marjuh, makna yang lemah. Seandainya saja ya bukan karena adanya qarinah. Kalau ada qarinah maka dia naik kekuatannya. Wa kharaja bi qaulina ma'ihtimali ghairi, bersamaan dengan adanya kemungkinan yang lain, an-nasus sharih li'annahu la yahtamilu illa maknan wahida. Ya, ditujukan dengan adanya ma'ihtimali ghairi ini nas yang sharih. Kenapa? Karena ya tidak ada kemungkinan kecuali satu makna saja. Paham? Jadi ini makna yang zahir, dia ada kemungkinan. Ada kemungkinan, tapi apa? Untuk zahir ini kemungkinan yang kuat, menunjukkan dengan sendirinya atas makna yang kuat bersamaan dengan ada kemungkinan makna lain. Tapi makna lain ini lemah. Paham? Baik. Jadi di sana ada zahir, alhamdulillah, ada muawwal dan ada nas sharih. Kalau nas sharih tidak ada kemungkinan lain. Memang betul-betul dia sharih, jelas, tegas. Tidak ada kemungkinan kecuali itu. Tapi kalau zahir ini ada kemungkinan lain, tapi kemungkinan lain tersebut lemah. Adapun muawwal, ya muawwal ini adalah nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Baik, yang menunjukkan atas kemungkinan yang lemah. Barakallahu fiikum.